Tujuan Shanks terungkap, Holy Knight, revolusi, dan rencana besar Shanks. One Piece Chapter 1167 memberi kejutan besar kepada seluruh fandom One Piece. Shanks bukan hanya seorang Yonko yang bergerak bebas di lautan, tapi juga seseorang yang memiliki hubungan dalam dengan pihak yang kekuatannya berada di atas CP0, yaitu Holy Knights. Apa sebenarnya tujuan Shanks? Apakah dia bagian dari pemerintah dunia, atau justru diam-diam berhubungan dengan pasukan revolusi? Di video kali ini kita akan membahas semuanya, mulai dari sejarah, koneksi Holy Knight, sampai kemungkinan keterlibatan Shanks dalam konflik terbesar One Piece. Yang pertama, mari kita lihat siapa sebenarnya Shanks. Sejak awal seri, Oda menggambarkan Shanks sebagai karakter yang hidup di dua dunia. Dihormati sebagai Yonko, tapi juga dihormati oleh pemerintah dunia. Bisa masuk Mariejoa tanpa pertumpahan darah, dan bahkan bisa bertemu Gorosei secara langsung. Tidak ada Yonko, tidak ada bajak laut lain yang mendapat perlakuan seperti ini. Dan sekarang, chapter 1167 memperlihatkan detail penting. Shanks memiliki koneksi masa lalu dengan Holy Knight. Pada titik ini kita baru sadar, Shanks bukan hanya sekedar bajak laut yang kuat, tapi juga seorang figur besar yang memegang rahasia dunia. Yang kedua, alasan Shanks berada di Holy Knight. Pada chapter 1167, kita diperlihatkan Shanks yang menjadi bagian dari Holy Knight. Belum dipastikan jelas motif Shanks bergabung dalam grup ini, tapi yang jelas Shanks membantu Fisher Tiger dalam pembebasan para budak. Shanks mungkin sengaja membuat kekacauan untuk mencari dan mendapatkan informasi lebih dalam soal Tanah Suci. Yang ketiga, tujuan Shanks. Dari semua tindakannya, tujuan Shanks terlihat konsisten. Mencegah Kaido, menghentikan perang Marineford, menghentikan Admiral di Wano, memperingatkan Gorosei tentang seorang bajak laut tertentu. Dan sekarang, Shanks berdekat mendekati Laftel dengan sungguh-sungguh setelah mengetahui kebangkitan Nika. Dari tindakan-tindakan ini, mungkin kita bisa melihat kalau Shanks sedang menjaga dunia agar tidak jatuh ke tangan salah satu pihak ekstrim. Pihak ekstrim yang dimaksud adalah pihak dengan kekuatan besar yang mampu menghancurkan, memanipulasi, atau menguasai dunia. Mulai dari pemerintah dunia, bajak laut, dan bahkan mungkin pasukan revolusi. Yang keempat, apakah Shanks berhubungan dengan pasukan revolusi? Jawabannya secara langsung tidak. Tapi secara tidak langsung sangat mungkin. Mari kita lihat dari beberapa sisi. Shanks mungkin pernah diselamatkan oleh Dragon saat kecil, tapi sejatinya Shanks dan Dragon tidak pernah mengenal satu sama lain. Bahkan Shanks sendiri tidak pernah terlihat berhubungan dengan pasukan revolusi. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau Shanks adalah sekutu pasukan revolusi. Ada sedikit petunjuk kecil. Dragon adalah mantan angkatan laut yang keluar saat dia masih menjadi seorang bawahan di angkatan laut. Dragon tidak punya informasi apa-apa terkait pemerintah dunia atau bahkan Tanah Suci yang isinya sangat rahasia. Tapi Dragon yang sekarang punya informasi banyak soal pemerintah dunia dan Tanah Suci, bahkan sampai informasi terperinci. Dari mana Dragon mendapatkan informasi ini, kalau bukan dari seseorang yang bisa keluar masuk Tanah Suci dengan mudah? Shanks jawabannya. Ada kemungkinan Shanks dan Dragon memiliki kesepakatan tak tertulis. Dan kalau mereka punya tujuan yang sama untuk menghancurkan pemerintah dunia, ada kemungkinan kalau mereka bekerja sama. Shanks memberikan informasi dan Dragon menjalankan eksekusi. Ada juga teori yang mengatakan kalau Shanks bukan bagian dari pemerintah dunia, bukan juga bagian dari pasukan revolusi, tapi Shanks adalah pihak ketiga yang menjaga keseimbangan dunia. Ini cuma sekedar teori dari gua. Kalau kalian punya teori lain, coba tulis di kolom komentar. Shanks saat ini sedang bersiap-siap menuju Raftel. Entah apa tujuan Shanks saat ini dan peran apa yang dia mainkan.